Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu pejuang P3K. Hari ini kita akan membahas soal pedagogi kelas P3K yang tadi pagi soalnya sudah di-share. Langsung saja menuju nomor 1. Contoh bentuk penilaian yang terkait dengan assessment of learning adalah yang A. Penilaian akhir semester. Assessment of learning itu merupakan penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Proses pembelajaran ini tidak selalu terjadi di akhir tahun atau di akhir peserta didik menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu. Nah, setiap pendidik melakukan penilaian yang dimaksudkan untuk memberikan pengakuan terhadap pencapaian hasil belajar setelah proses pembelajaran selesai. Berarti, pendidik tersebut melakukan assessment of learning, ujian nasional, ujian sekolah, dan berbagai bentuk penilaian sumatif, itu merupakan assessment of learning. Ada juga assessment as learning. Assessment as learning ini contohnya adalah penilaian diri atau self-assessment. Dan assessment for learning itu dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Seperti halnya tugas, presentasi, proyek, dan kuis. Nomor 2, daya beda butir soal adalah indeks yang menggambarkan tingkat kemampuan butir soal untuk yang E. Membedakan kelompok yang pandai dan kelompok yang kurang pandai. 3 karakteristik butir soal, yang pertama adalah tingkat kesukaran, daya beda, dan distribusi jawaban atau berfungsi tidaknya pilihan jawaban. Nah, menurut Asnawi, tingkat kesukaran itu adalah proporsi peserta tes menjawab benar terhadap butir soal tersebut. Dan kita lanjut nomor 3. Dalam lingkup pengujian hasil belajar yang luas, penggunaan tes objektif lebih menguntungkan daripada bentuk uraian. Salah satu keuntungan atau kelebihan tersebut adalah ya A. Jadi kelebihannya tes objektif tidak memakai banyak waktu, reliabilitas tinggi, nilai dan penilaiannya cepat, lebih mudah dan cepat menjawab tes objektif itu juga lebih cepat sehingga tes ini mudah dilaksanakan. Ingat, validitas itu adalah kehandalan alat ukur dan hasilnya benar-benar memberikan gambaran terhadap tercapainya keberhasilan pembelajaran. Nomor 4. Kualitas soal tes pilihan ganda secara teoritis pada aspek konstruksi antara lain A. Pokok soal harus dirumuskan dengan jelas. Ada juga pokok soal merupakan pernyataan yang diperlukan. Pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Pokok soal jangan mengandung pertanyaan yang bersifat negatif ganda. Kemudian panjang rumusan pilihan jawaban itu harus relatif sama. Nomor 5. Penilaian otentik memberikan keuntungan pada proses penilaian hasil belajar. Oleh karena itu, penilaian otentik itu penting dilakukan dalam pembelajaran karena penilaian otentik ya merupakan penilaian secara langsung terhadap kemampuan peserta didik. Jadi ada 4 cirinya. Yang pertama, memandang penilaian dan pembelajaran secara terpadu, mencerminkan masalah dunia nyata, bukan hanya dunia sekolah, menggunakan berbagai cara dan kriteria, dan yang keempat adalah holistik atau menyeluruh. Nomor 6, penilaian otentik dapat juga digunakan untuk mengukur aspek keterampilan peserta didik. Penilaian kemampuan peserta didik untuk melihat kemampuan melaksanakan keterampilan yang meliputi beberapa komponen dengan lancar, tepat, urut, dan efisien adalah penilaian pada aspek gerakan kompleks. Nah, seperti itu ya, gerakan terbiasa atau mechanical response, itu karena latihan cukup. Gerakan kompleks seperti tadi, penyesuaian pola gerakan atau adjustment, mengadakan perubahan, kreativitas itu menciptakan pola gerakan baru. Nomor 7, sesuai dengan kaidah yang benar dalam penulisan soal tes, penulisan butir soal dilakukan setelah langkah penyusunan kisi-kisi tes. Jadi ada kaidah penulisan tes yang baik itu pertama bentukan tujuan, bentuknya, kisi-kisi baru buat butir soal, kemudian penelaan butir soal, uji coba, dan perakitan soal. 8. Kita lanjut nomor 8. Salah satu tugas seorang guru adalah melaksanakan pembelajaran yang sistematis. Pembelajaran yang sistematis dan tertata dengan baik akan terlaksana jika diawali dengan perencanaan yang baik. Nah, salah satu perencanaan yang harus dibuat oleh seorang guru yaitu menentukan materi apa saja yang akan dipelajari dalam 1 tahun ajaran dan bagaimana pembagian untuk masing-masing semester yang biasa disebut dengan prota.
Ini sudah jelas ya kalau ini. Kita lanjut menuju soal yang nomor 9. Masalah klasik yang terjadi pada mayoritas siswa di sekolah adalah mereka tidak mampu menghubungkan antara apa yang mereka pelajari dengan bagaimana pengetahuan tersebut akan dipergunakan. Untuk itu diperlukan suatu pembelajaran aktif, interaktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau biasa disingkat dengan PAIGEM. Berikut ini yang bukan model pembelajaran yang dapat dipergunakan agar terwujudnya PAIGEM adalah yang E, modulistik. Mengapa ini tidak bisa? Modulistik itu hanya berbasis belajar konvensional dan kental dengan suasana instruksional atau perintah saja. Karena PAIGEM itu dituntut untuk aktif, kreatif, interaktif, efektif, dan menyenangkan. Terakhir nomor 10, salah satu model pembelajaran dengan pendekatan konseptual yang dapat digunakan oleh guru adalah PBL. PBL dapat mengembangkan keterampilan berpikir, keterampilan menyelesaikan masalah, keterampilan sosial, keterampilan untuk belajar mandiri. Nah, pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan model PBL ditunjukkan oleh pilihan yaitu yang D. Nah, D itu adalah paham perilaku yang menekankan pada stimulus respon itu merupakan pendekatan konvensional dari behavioristik. Nah, itulah apa yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan membantu Bapak Ibu semua dalam belajar untuk menghadapi tes seleksi P3K tahap pertama. Semoga di tes seleksi P3K tahap pertama ini Bapak Ibu semua lulus dan bisa menjadi ASN. Amin. Demikian, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.